Maka Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasula la'allakum turhamun. Banyak ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Banyak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Atiullah, taatlah perintah Allah. Kata Syekh Sahal At-Tustari, fil faraidi. Wa atiur rasul fit dukhuli fi sunanihi. Melaksanakan ibadah sunnah dari Rasulullah yang wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib dari Allah karena kita melaksanakan perintahnya, yang sunnah karena kita menirukan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Karena itulah kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Kalau memang betul-betul kita memperbanyak membaca sholawat, maka kita harapkan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 144, as-sabiquna bil khairat yadkhulunal jannata bighairi hisab. Orang-orang yang mulia-mulia, orang-orang yang baik kelak akan masuk surganya Allah tanpa hisab. Wal muqtasidu yadkhulunal jannata birahmatillah. Adapun orang-orang yang menengah kelasnya masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyati raziyah, masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, masuk neraka. Al-muqtasid, orang yang sedang, setidaknya banyak amal baiknya daripada amal jeleknya, sehingga mereka masuk surga mendapat rahmat Allah, dosa-dosanya yang lebih sedikit daripada kebaikannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wadh-dhalimu li nafsihi wa ashabul a'raf. Sedangkan orang yang banyak berbuat zalim, melakukan sesuatu yang bukan semestinya, wadzalimu li nafsihi, orang yang zalim berbuat sesuatu yang bukan semestinya, namanya zalim. Wad'u syai'in ala ghairi mahalihi fahuwa dzulmun. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya adalah zalim. Kita melakukan sesuatu yang bukan semestinya, namanya zalim. Wadzalimu li nafsihi wa ashabul a'raf yadkhulunal jannata bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang yang banyak perbuatan zalimnya, akeh salahe, banyak dosanya, mereka akan masuk surga pula dengan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mendapat syafaat beliau Rasul adalah dengan cara memperbanyak membaca sholawat. Maka kita semua sebagai pembaca sholawat wahidiyah, sebagai pengamal sholawat wahidiyah, kita memperbanyak membaca sholawat wahidiyah. Setiap hari kita mengamalkan, setiap 1 minggu kita berkumpul mengamalkan, setiap 1 bulan kita berkumpul mengamalkan, setiap 3 bulan kita berkumpul mengamalkan, setiap 6 bulan kita berkumpul membaca bersama-sama.
apa yang kita bisa dikalikan, apa yang kita amalkan dikalikan dengan para hadirin. Semoga kita termasuk dan kita yakin para pengamal wahidiyah yang bersungguh-sungguh termasuk orang-orang yang berbanyak membaca sholawat sehingga besok menjadi orang yang mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keinginannya sih termasuk asabiku bil khairat, setidak-tidaknya ya al-muqtasid gitu. Tapi karena melihat banyak zalim kita, banyak salah kita, banyak dosa kita, apalagi yang kita harapkan? Yang terakhir adalah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kula panjenengan sedaya sebagai pengamal sholawat wahidiyah mengajak orang-orang niku aja goleki wong sing apik-apik. Sampeyan goleki wong sing elek-elek iku wis biasane gak tahu salat, biasanya mendem, biasanya nggo embong, iku wis dijak mujahadah. Semoga dengan mendapat hidayah dari Allah mereka mau bertaubat. Wong sing elek-elek itu justru orang itu jelek, akhirnya mereka menyadari kejelekannya dengan merasa kalau dia jelek maka akan menerima apa kebaikan yang datang. Nek wong sing rada apik kadang-kadang malah angel karena merasa mereka sudah baik. Lah nek wis hatinya merasa baik ya sulit hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah selalu diajak merasa banyak salah, banyak dosa, menangisi dosa-dosa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kita dalam bimbingan wahidiyah kita dibimbing oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah, kita mengajak kepada umat masyarakat jami'al alamin. Selain kita mengajak secara lahir, kita pun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memohonkan hidayah dengan doa kita fafirru ilallah. Akan tetapi fafirru ilallah ini sekarang itu yang paling berat itu ketika nida. Ketika mujahadah itu disuruh nida berdiri menghadap ke barat, ke utara, ke timur, ke selatan iki sing ngabot. Nggih ta? Nggih, ya Syafi'i ale kadang gak dilakokno ya. Al-Fatihah ya Syafi'i sallallahu tentang plecet. Mestinya kita setelah mujahadah kita melaksanakan nida. Walaupun itu kita sendiri, kita ya nida menghadap ke barat, ke utara, ke timur, ke selatan. Melihat manjure utawa mandine dongane Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi kita tidak melakukan syariatnya Nabi Ibrahim, yang kita ikuti syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin, dan seterusnya. Hai Nabi Ibrahim, panggillah manusia untuk melakukan ibadah haji. Akhirnya Nabi Ibrahim, ya Allah, bagaimana saya memanggil orang supaya beribadah haji? Lah orang di Indonesia apa mendengar ya Allah? Orang di Indonesia kan tidak mendengar pada waktu itu di Mekah. Tapi kata Allah, yang penting kamu memanggil, nanti saya yang menyampaikan. Maka Nabi Ibrahim menghadap ke barat. Ayuhannas huju ila baitillah, menghadap ke utara, menghadap ke timur, menghadap ke barat. Nabi Ibrahim naik di Jabal Abi Qubais memanggil-manggil manusia. Ketika itu kita masih di alam arwah, kita masih di masih di punggung nenek-nenek kita di alam arwah. Ketika kita menjawab satu kali, kita haji satu kali, jawab dua kali, haji dua kali, menjawab tiga kali, haji tiga kali. Enggak jawab, yoga haji. Nah, itu panggilan Nabi Ibrahim. Menghadap ke barat, menghadap ke utara, menghadap ke timur, menghadap ke selatan. Maka kita tidak melihat
mustajabnya apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim karena melaksanakan perintah Allah tadi, maka kita berharap mustajab pula doa kita, ajakan kita mengajak manusia jami'al alamin untuk sadar fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam.